Halo masyarakat Kabupaten Jayapura, jumpa kembali bersama kami di podcast Disduk Capil Menyapa Masyarakat. Kali ini kami akan bincang-bincang terkait dengan inovasi layanan baru atau layanan inovasi baru yang sementara lagi menjadi program terbaik di Kabupaten Jayapura. Kita akan bincang-bincang, sudah hadir bersama kami ada dua narasumber, ada Ibu Sekretaris Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Ibu Sara Nursida. Halo, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak Ines dan penduduk Kabupaten Jayapura yang kami banggakan. Selamat pagi, salam sehat. Dan juga hadir bersama kami Grace Tiffany Rumayumi selaku Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data. Halo, selamat pagi. Halo Kakak, selamat pagi masyarakat Kabupaten Jayapura. Tidak perlu lagi ya Ines tanya kabarnya, dari senyumnya yang sumringah kita sudah tahu kabarnya pasti baik. Sekali. Baik, kita akan bincang-bincang ini terkait dengan layanan inovasi baru yang saat ini mungkin ada sebagian masyarakat Kabupaten Jayapura yang belum tahu. Nes mau tanya-tanya dalam bincang-bincang kita 20 menit ke depan, bagaimana nih arah kebijakan kependudukan Kabupaten Jayapura yang disinergikan dengan kebijakan nasional di bidang administrasi kependudukan berbasis digital. Siap. Jadi memang kalau berbicara tentang kebijakan kependudukan yang berbasis digital, untuk inovasi yang dilakukan, sebenarnya inovasi yang dilakukan oleh Dirjen Dukcapil ya, yang kemudian diimplementasikan oleh kami sebagai instansi pelaksana di daerah, kabupaten kota, yaitu salah satunya identitas kependudukan digital. Sejak tahun 2022 dasar hukumnya sudah dikeluarkan, yaitu melalui Permendagri tahun 72 tahun 2022. Ya, itu semacam, itu bukan dokumen kependudukan tapi suatu bentuk layanan untuk memudahkan masyarakat dapat mengakses layanan kependudukan maupun menyimpan dokumen kependudukan dalam sistem aplikasi atau HP Android, HP yang berbasis Android maupun iPhone seperti itu. Jadi masyarakat bisa mengakses layanan melalui HP masing-masing ataupun menyimpan dokumen kependudukan di HP mereka tersebut. Wah, ini sebenarnya bagus sekali ya, simple. Masyarakat di mana mereka bisa melihat data di aplikasi yang tersedia. Siap. Gitu ya? Iya, Mbak Ines. Apa saja prioritas utama dalam kebijakan kependudukan yang sedang dijalankan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Jayapura terkait dengan jadi terkait dengan program ini, Mbak Ines ya, kami sejak dikeluarkannya peraturan tersebut, kami sudah melakukan beberapa kali pelayanan mulai tahun 2023 ya, Grace kalau tidak salah 2023 kami mulai dengan roadshow di dinas instansi yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayapura. Kemudian ke lembaga-lembaga terkait seperti TNI Polri, kemudian instansi vertikal seperti Kementerian Agama, Pengadilan Agama, kami coba lakukan dulu. Kemudian layanan jemput bola juga kami lakukan ke berbagai tempat, ke sekolah-sekolah, kemudian mungkin di paguyuban-paguyuban, seperti itu kami lakukan. Selain kami buka layanan memang secara station atau secara reguler di kantor setiap hari, seperti itu. Berarti ini seperti edukasi bisa atau sosialisasi ya yang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan layanan inovasi ini? Siap, ya. Jadi ini juga memang bentuk daripada sosialisasi kami ya, untuk kembali mengingatkan masyarakat, karena memang sebenarnya sosialisasinya sudah selalu kami lakukan, tapi kami kembali mengingatkan lagi bahwa Dukcapil ada nih identitas kependudukan digital yang sebaiknya Bapak Ibu miliki karena sangat bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu, seperti itu. Benar. Nes mau tanya dulu nih untuk Kepala Seksi si Manis Grace Tripani, bagaimana peran Dukcapil dalam mendukung pembangunan berbasis data kependudukan secara digital? Tentunya kami
Melakukannya dengan salah satu inovasi kami kan identitas kependudukan digital. Itu sangat memudahkan masyarakat sendiri untuk mengakses data pribadinya mereka melalui smartphone atau iPhone. Seperti itu. Berarti ini kita bisa katakan bahwa hal ini didukung dengan jangkauan internet yang baik Ya, ya. betul. Ya. Nah, kadang masyarakat mereka belum paham bahwa hanya pegang handphone saja mereka bisa membuka layanan tersebut. Ya, setidaknya ini sangat berkaitan sekali dengan internet ya, agar masyarakat bisa paham terkait dengan inovasi yang sementara digencarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Jayapura. Adakah langkah-langkah atau strategi khusus yang diambil khusus untuk masyarakat yang jangkauannya jauh sekali? Bagaimana mereka bisa mengakses informasi ini secara baik? Baik, untuk masyarakat yang jauh ya dari lokasi titik pelayanan pusat kita di Gunung Merah ini, kami lakukan jemput bola. Dan memang beberapa kali juga pelayanan jemput bola itu kami selalu menggandeng Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayapura, di mana sebagai salah satu lembaga perangkat daerah memang yang bisa melakukan salah satu tugasnya untuk memberikan kestabilan jaringan internet di beberapa lokasi seperti itu. Jadi memang kolaborasi ini sangat diperlukan karena memang kami di Disduk Capil tidak bisa bekerja sendiri dalam memberikan layanan kependudukan. Untuk itu kami selalu bergandeng tangan dengan beberapa instansi termasuk salah satunya Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura. Tadi Ibu Sek katakan di awal bahwa inovasi layanan ini sudah digencarkan dari 2023 ya? Siap ya. Kira-kira ada kendala apa yang ditemukan saat menyampaikan atau mengedukasi kepada baik OPD yang ada di lingkup paguyuban bahkan masyarakat yang ada di jarak jauh dari Kabupaten Jayapura? Ya, baik. Untuk kendala pasti ada ya. Salah satunya ya memang tidak semua masyarakat itu memiliki smartphone ya. Ya, kemudian yang kedua walaupun mungkin memiliki smartphone, mungkin mereka tidak memiliki pulsa data pada saat datang ke kantor Dinas Dukcapil seperti itu. Sehingga beberapa kali mungkin bisa kami fasilitasi untuk data seluler yang kami siapkan di Dinas Dukcapil seperti itu. Kemudian kendala berikut ya kadang-kadang mereka waktunya gitu. Iya, kenapa bisa waktu? Iya, jadi mungkin mereka ke sini dalam rangka pelayanan yang lain. Terus kami tawarkan untuk IKD. Mereka bilang, aduh nanti saja saya ada buru-buru ya. Iya, seperti itu. Jadi memang kami juga tidak bisa memaksa kalau sudah seperti itu. Tapi ya kami optimis bisa melakukan pelayanan itu, mudah-mudahan ke depannya dari hari ke hari bisa semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa IKD itu sangat penting. Sangat gitu, penting. Ya. Baik. Dari kehadiran masyarakat saat ditawarkan tentang pelayanan IKD ini, apakah memang mereka menganggap bahwa itu hal biasa-biasa saja, atau apa yang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Capil sendiri menerima respon dari masyarakat ini? Apakah mereka benar-benar tidak mengetahui atau memang mereka terbatas dengan waktu? Adakah alasan-alasan lain mungkin? Alasan-alasan lain mungkin tidak ada yang kita lihat ya. Seperti itu sudah alasannya. Kadang tidak punya pulsa data atau memang mereka tidak punya smartphone gitu. Jadi makanya di Dukcapil memang kita tidak memaksa pelayanan harus lewat website atau harus lewat WA, tapi kami juga melakukan pelayanan secara offline, bisa datang ke kantor. Jadi kami membuka banyak cara yang masyarakat bisa akses seperti itu. Bu Sek, ini sudah berjalan hampir 2 tahun lebih ada ya? Siap ya. Kira-kira ini sudah berapa persen masyarakat yang sudah mengetahui tentang layanan inovasi digital ini? Kalau untuk pengetahuan saya rasa sudah banyak sebenarnya, karena tiap hari kami lakukan sosialisasi sebelum melakukan pelayanan ya. Selain kami lakukan di media sosial kami seperti itu,
Cuman memang untuk cakupannya memang masih sangat rendah, masih sekitar 17 sekian persen, seperti itu. Itu per 2024, Desember 2024 ya. Adakah langkah-langkah atau kebijakan yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada masyarakat yang tidak memiliki smartphone atau iPhone? Karena inovasi baru ini tentu saja mereka yang sudah memiliki Android atau iPhone. Siap. Ini apakah ada langkah-langkah atau memang diharuskan? Bagaimana tanggapan dari Bu Sek sendiri? Jadi memang syarat utama IKD ini harus memiliki smartphone atau iPhone itu. Jadi kalau tidak punya memang tidak bisa. Wow. Seperti itu. Karena kan tersimpan di smartphone masing-masing kan, lewat email masing-masing seperti begitu. Mungkin dari Kepala Seksi Pengelola Data dan Penyajian bisa menyampaikan untuk membuat layanan inovasi baru atau IKD ini, adakah beberapa Nias mau katakan seperti apa ya, persyaratan atau form yang diisi itu seperti apa saja? Untuk pembuatan IKD sendiri, persyaratannya tuh sangat mudah sih sebenarnya. Dan standar utamanya pasti memiliki handphone seperti itu. Kemudian ada paket data, karena terus ada juga email. Kadang-kadang kita lupa kalau sebenarnya mengakses IKD itu kita memerlukan email yang aktif. Karena nanti ketika saat melakukan pendaftaran, nanti akan dilakukan verifikasi melalui email. Makanya kenapa kita memerlukan email yang aktif. Setelah itu, setelah di-scan, nanti akan ditampilkan ke petugas untuk kita scan barcode-nya di petugas. Berarti hal pertama yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa dalam mengisi form itu harus ada email ya? Iya, betul sekali. Ini menarik nih. Bu Sek, apakah ada langkah-langkah yang simple yang mungkin bisa menjadi pemahaman yang diberikan kepada masyarakat awam, khususnya mereka yang tidak mengerti tentang email ini, cara mengatasinya ini bagaimana? Padahal mereka punya kerinduan untuk memiliki layanan inovasi baru, tapi mereka tidak memiliki email. Adakah pihak-pihak atau dari petugas yang menyediakan waktu untuk membuat email mereka atau bagaimana? Ini kadangkala menjadi dilema untuk masyarakat. Ya, kalau untuk email itu sepertinya itu merupakan dari masing-masing orang ya, seperti ya, karena kalau mungkin untuk yang Gen Z itu mungkin sudah punya syaratan, tentu saja, pasti sudah punya, tentu tidak mungkin ya. Tapi kalau untuk orang tua nih kadang-kadang kan ya memang ada yang punya, ada yang tidak seperti itu. Apalagi kalau untuk orang tua kita yang ada di kampung kadang-kadang merasa tidak perlu. Kadang HP pun dia tidak perlu yang sekarang orang rajin WA itu, mereka kayaknya tidak seperti itu. Jadi memang kami cuman bisa sebatas mengedukasi bahwa ini loh pentingnya punya IKD, manfaatnya seperti itu, manfaatnya seperti apa. Dan kan kami tidak bisa memaksa karena masing-masing orang dengan latar belakang ekonomi yang berbeda, jadi kebutuhan yang berbeda. Jadi kami intinya kami tidak bosan untuk memberikan sosialisasi bahwa IKD itu sangat penting, dan kami juga tidak bosan untuk terus melakukan pelayanan agar cakupan IKD kami di Kabupaten Jayapura bisa terus tercapai. Dan sangat alhamdulillah sekali kalau memang generasi-generasi kita yang sudah usia-usia jelita, orang bilang ya, jelang 50 tahun ke atas lah. Istilahnya jelita ya. Itu sudah pada mempunyai IKD semua, itu sangat alhamdulillah sekali. Baik, untuk Kepala Seksi Kak Grace, Nias mau bertanya, untuk membuat form atau pengisian data diri dari masyarakat ini membutuhkan berapa lama? Membutuhkan sehari atau beberapa menit? Untuk pengisian form itu berapa menit saja ya, Ibu? Sekitar 15 sampai 20 menit. Tidak lama, tidak sampai makan hari juga ya. Tidak sampai makan hari ya? Iya, untuk aktivasinya Iya.
Nah, ini kita berandai nih, kira-kira masyarakat udah paham tentang IKD ini. Lalu satu distrik datanglah 30 orang. Apakah ada petugas yang memang ditugaskan untuk bisa mengatasi keperluan masyarakat ini? Ada, ya. Jadi Ada. memang kita siapkan ada khusus operator yang untuk melayani identitas kependudukan digital. Oh, berarti ada operator khusus Siap, ya. iya. Masyarakat Kabupaten Jayapura ada inovasi layanan baru yang kita sementara bincang-bincang. Mungkin ada yang berada di pedesaan perkampungan yang belum mengetahui hal ini. Simak baik ya, sebenarnya manfaatnya sangat baik sekali untuk kita sendiri. Kapanpun dimanapun kita bisa membuka Android kita lewat aplikasi yang disediakan, kita bisa mengetahui tentang data diri kita. Sasaran dari IKD sendiri ini kepada masyarakat secara umum atau adakah secara spesifik? Secara umum, kami jadi tidak mematok sasaran mungkin hanya di kalangan muda atau di kalangan anak sekolah, tidak, tapi secara umum siapapun berhak memiliki IKD seperti itu. Apakah ini ada patokan umur atau dari 0 hari dia sudah bisa memiliki layanan baru ini? Siap, ya. Jadi memang IKD itu persyaratannya harus sudah punya KTP elektronik. Oh, ya, berarti 17 tahun ke atas. Iya. Jadi kalau mau dibilang wajib KTP lah istilahnya, ya, penduduk wajib kartu tanda penduduk elektronik seperti itu. Iya, tadinya ini sempat berpikir bahwa kalau memang itu bisa dihandle oleh kepala keluarga untuk mendata anggota keluarganya berarti mudah. Ternyata tidak, ini khususkan untuk mereka yang sudah memiliki KTP, kartu identitas diri. Iya. Ya, baik. Ini perlu kita tahu bersama agar jangan setelah kita menyampaikan informasi ini banyak anak-anak muda yang berdatangan yang belum memiliki KTP untuk memiliki IKD. Mudah-mudahan ya Mbak Ines ya. Iya, mudah-mudahan ini banyak yang tertarik untuk Amin. Iya. Bagaimana kebijakan digitalisasi pelayanan kependudukan yang diterapkan di Kabupaten Jayapura untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat dan transparan, khusus untuk inovasi baru ini? Ya, jadi untuk pelayanan publik yang cepat dan transparan itu salah satunya kami harus memiliki standar pelayanan. Ya, nah, standar pelayanan itu tidak hanya untuk IKD ini, tapi untuk semua produk layanan yang kami keluarkan oleh Dinas Dukcapil. Dan standar pelayanan itu wajib kami sampaikan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, secara langsung mungkin melalui sosialisasi seperti ini atau lewat sosialisasi kami di berbagai tempat atau setiap hari yang kami lakukan di kantor sebelum membuka layanan. Kemudian secara tidak langsung kami publikasikan melalui seperti spanduk. Mungkin Mbak Ines kalau sebelum masuk ke ruangan ini bisa lihat di ruang lobi itu ada spanduk tentang standar pelayanan. Benar nah, salah satunya IKD pun ada di standar pelayanan itu, di mana di situ kita menampilkan persyaratan dan prosedur untuk melakukan permohonan pelayanan tentang IKD seperti apa ada di dalam spanduk itu. Selain kami lakukan juga publikasi mungkin melalui media sosial yang kami punya seperti itu. Iya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentu punya media sosial ya. Mungkin Ibu Sek bisa sampaikan ke masyarakat agar mungkin masyarakat bisa mengakses langsung ke media sosial tersebut untuk bisa sharing atau bertanya apa yang menjadi kebingungan mereka. Karena kita tidak bisa menjangkau langsung kepada mereka. Sekalipun kita berinisiatif untuk melakukan jemput bola, tetapi banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh Disdukcapil. Mungkin bisa sampaikan ke masyarakat Kabupaten Jayapura. Mungkin nanti ada Grace ya, karena dia adminnya langsung jadi lebih. Kami juga mempunyai media sosial. Kami ada di Instagram, ada Dukcapil
_kabupaten_Jayapura. Itu ada juga di Facebook. Kami punya Facebook juga, sama juga namanya Dukcapil Kabupaten Jayapura. Kami juga ada TikTok. Jadi memang kami sudah berusaha untuk menjangkau di segala media sosial seperti itu. Namanya sama juga Dukcapil Kabupaten Jayapura. Seperti itu. Kami juga ada nomor WhatsApp, bisa dihubungi juga. Bisa disebutkan langsung nomor WhatsApp-nya? Tidak apa-apa. Kita akan melihat ada nomor WhatsApp yang akan disebutkan oleh Ibu Sek. Ini mungkin menjadi satu layanan yang bisa dimiliki oleh masyarakat ya. Kapan saja masyarakat hendak datang atau mereka bisa mengirimkan data diri untuk melakukan apa saja selain dari IKD. Boleh saya sebutkan nomor WhatsApp-nya? Nomor WhatsApp-nya kita ada 2 nomor. Yang pertama di 0813 800 58406. Nomor yang kedua ada 0811 47 06667 untuk layanan WhatsApp-nya. Iya, masyarakat Kabupaten Jayapura sebenarnya semakin mudah ya untuk kita mengetahui informasi. Setelah disebutkannya juga nomor WhatsApp, kita bisa mengirimkan data diri kita untuk membuat selain dari IKD ya. Mungkin ingin memiliki beberapa data-data dari Disdukcapil bisa lewat WhatsApp, dan layanan ini tetap aktif ya selama jam kerja. Baik. Bu Sek, kira-kira dalam menerap atau menyampaikan tentang layanan inovasi baru selama 2 tahun lebih berjalan ini, adakah tantangan terberat yang dihadapi oleh Disdukcapil sendiri? Kalau tantangan yang berat mungkin karena jangkauan pelayanan yang luas ya, seperti itu. Harus menjangkau distrik-distrik yang jauh ataupun mungkin kampung-kampung, karena walaupun kami ke distrik belum tentu semua masyarakat bisa kami layani ya, karena kan titik pelayanan antar kampung itu sangat jauh. Itu yang salah satu jadi kendala kami. Kemudian memang jaringan internet juga itu yang belum stabil. Kadang-kadang itu yang menjadi kendala seperti itu. Baik. Iya, ini menjadi catatan penting ya. Apakah dari dinas sendiri pernah terbesik untuk memanggil mungkin atau mengundang, melakukan dialog bersama dengan 19 kepala distrik untuk menyampaikan tentang IKD? Pernahkah dilakukan seperti demikian? Kalau sosialisasi tentang IKD biasanya kami lakukan pada saat kegiatan sosialisasi kami tiap tahun ya. Memang terkadang tidak langsung kepala distrik yang kami undang, kadang kepala kampung, karena kami sesuaikan dengan budget anggaran ya, berapa orang yang harus diundang gitu. Jadi biasanya kalau tahun ini kami undang kepala distrik, tahun berikutnya mungkin kepala kampungnya atau mungkin RT RW-nya seperti itu. Ya. Berarti ini dia masuk trouble lagi ya dengan anggaran, misalnya anggarannya tercukupi, berarti dalam 1 tahun bisa dilaksanakan beberapa kali sosialisasi ya Bu? Kalau sosialisasi itu kan ada berbagai macam, tidak hanya IKD saja tidak hanya mengundang orang ke suatu tempat, tapi kan seperti saya sampaikan bahwa kami melakukan sosialisasi tiap hari juga di kantor sebelum membuka layanan. Kemudian ada stiker atau brosur, pamflet yang kami bagikan ke masyarakat seperti itu. Kemudian seperti spanduk atau postcard apa istilahnya? Kami pampang di kantor ya, di depan seperti itu juga, atau spanduk baliho kami lakukan. Itu salah satu bentuk sosialisasi kami, selain memang setiap tahun kami anggarkan untuk melakukan sosialisasi terpusat dengan mengundang para narasumber untuk memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan, seperti salah satunya mungkin kepala distrik, kepala kampung atau RT RW di suatu momen tertentu begitu. Baik. Dari 2 tahun lebih berjalan ini Bu, setelah memberikan 1 atau 2 kali sosialisasi, pernahkah ada tim yang ditugaskan untuk mereka bisa memantau perkembangan yang ada di distrik yang pernah
mereka mengikuti sosialisasi itu, perkembangannya seperti apa? Pernahkah ada seperti itu atau setelah sosialisasi selesai sudah dibiarkan? Memang untuk pemantauan itu belum secara Menyeluruh. strukturisasi kami lakukan, Iya. terstruktur kami lakukan. Cuman untuk pemantauan cakupan keseluruhan itu selalu kami lakukan per 6 bulan kami lakukan. Bahkan setiap bulan sebenarnya laporan pelayanan itu selalu kami rekap. Baik, Nes masih mau akan bertanya nih, bagaimana Dinas Capil memastikan validasi dan sinkronisasi data kependudukan secara digital di Kabupaten Jayapura? Validasi data secara digital, mungkin khusus lagi di IKD. Validasinya bagaimana? Ini sudah memasuki berapa persen? Untuk cakupan IKD ya Pak Ines ya? Iya. Yang tadi saya sampaikan itu data per Desember 2024 itu sekitar masih 17% memang. Masih ya? Iya. Dari jumlah wajib KTP yang menjadi sasaran daripada IKD tersebut. Sebenarnya 17% ini sudah termasuk berhasil ya? Berhasil Ya, karena ini baru memasuki 2 tahun lebih, tetapi jangkauannya untuk sinkronisasi data ini sudah termasuk berhasil. Nah, bagaimana caranya supaya bisa maksimal, otomatis tidak bosan-bosan untuk menyampaikan informasi. Siap, ya. Betul. Baik Bu Sek, mungkin bisa tambahkan harapan dari inovasi layanan baru ini kepada masyarakat di Kabupaten Jayapura. Bagaimana harapan dari Disduk Capil sendiri? Silakan. Siap, baik. Harapan kami dari Dinas Dukcapil Kabupaten Jayapura kepada masyarakat Kabupaten Jayapura terkait dengan adanya identitas kependudukan digital ini, kami berharap sekali semua masyarakat terutama yang wajib KTP bisa memiliki identitas kependudukan digital karena manfaatnya sangat banyak. Mungkin sekarang orang untuk dompet kalau ketinggalan nggak apa-apa, tapi kalau HP, jangan HP. Nah, IKD ini tersimpan di HP Bapak Ibu. Jadi sewaktu-waktu membutuhkan KTP atau kartu keluarga, tinggal buka saja di HP Bapak Ibu, seperti itu. Wah, seru sekali, tidak terasa ya, padahal kita masih harus bincang-bincang, tapi kita harus dibatasi oleh waktu. Siap, Mbak Ines. Ines ucapkan terima kasih untuk kedua narasumber yang hebat. Ini mungkin pengaruh masih pagi ya, jadi masih sumring. Terima kasih atas kesediaan Ibu Sek dan juga Kepala Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Kakak Grace Trivani Rumayomi yang sudah bersama kami berbincang-bincang tentang inovasi layanan baru IKD yang sementara digencarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Jayapura. Kami akan kembali di obrolan selanjutnya. Sampai jumpa.